nggak apa-apa. Kami kompakan. Asalkan istilahnya indikator itu masih bisa diinikan di sekolah siswa-siswanya. Nanti mungkin kami agak revisi sedikit. Saya mana yang kira-kira ya boleh direvisi mungkin. Kayaknya ini butir ini kisinya berat gitu. Kisinya berat kayaknya anak-anak enggak. Itu karena kemampuan kota mungkin berbeda. Iya, itu maksudnya kenapa diserahkan beda dengan daerah ya. Masing-masing kan begitu. Jadi nanti ya saya masih bingung walaupun di kamar nggak ada USG itu tetap harus ada ujian sekolah. Nanti gimana mau lulus nggak ada nilai itunya akhirnya, ya? Standar kelulusannya di rata kelas 4, 5, 6 katanya orang itu, kata kepala sekolah itu. Iya, mereka kan acuannya ke dinas. Makanya Ibu sampaikan kemarin, kita agak berbeda dengan mapel yang lain yang guru kelas itu. Untuk guru kelas 1, 2, 3 itu hanya pengenalan materi gitu. Mereka akan mendalami lagi di kelas 4, 5, dan 6. Tapi kalau PAI tidak. PAI itu mulai dari kelas 1 tuh udah start materi inti dan itu tidak akan terulang lagi gitu. Nah, cobalah Bapak lihat telaah itu kurikulum kita. Misalnya rukun iman, itu dibaginya Allah di kelas 1. Iya, sampai semuanya. Jadi berurutan, berkontinu. Dari Adam sampai ke Nabi Muhammad. Iya, kan tidak ada berulang kan, makanya diambil dari kelas 1. Tapi memang yang dipilih itu keterpakaiannya itu. Iya kan? Nah, yang apa namanya yang berlaku dalam kehidupan anak-anak sehari-hari yang diambil. Sebenarnya nggak berat gitu, karena anak melakukannya. cuman untuk tipikal ujian sekolah tahun ini porsinya itu aja yang berbeda gitu. Yang keterampilan 70%, yang kognitif pengetahuan gitu 30%, Pak. Iya. Jadi tekanannya soal kita agama kan memang merujuk ke literasi kan Bu ya. Artinya stimulus-stimulusnya itu memang iya disajikan ada pengantarnya. Pola pikir anak tuh Iya. menuntun berpikir anak itu kan. Sementara di bidang-bidang mapel lain itu lebih simpel gitu. Berarti makanya anak-anak karena nilainya agak lebih rendah di agama. Itu dia Pak. Guru kelas sekolah kok agama rendah kan? Iya. Juknisnya kan secara umum sama kan Pak, membangun literasi anak, mengembangkan literasi anak kan gitu. Nah, tapi ketika guru mata pelajaran lain tidak melakukannya, apakah kita harus ngikut? Kan gitu. Dari segi fotokopinya Bu, agama tuh banyak kali sampai narasi-narasi. Nah ini Bu kota Kanwil ya Bu. Ya sini masuknya. Nggak apa-apa Bu Weekend, nggak tahu dia. Iya, pernah kesini jadikan tahu. Iya. Biar kamu ntar videonya saya dibagi ya. Iya nanti kita abadikan ya Bu Weekend. Alhamdulillah kita sampai. Ada nama. Ini yang di sini nggak ada nama. Iya. Kita ambil yang nggak ada nama. Berapa Pak Win? Ini yuk. Gila. Ini udah 2 tahun. Buka Pak Win. Ada. Oke deh. Bapak di belakang Pak. Apa Pak? Bawa laptop. Kenapa ya nanti? Pemetaan. Yang maksudnya kita katakan dulu anak sebelum ujian. Kalau iya, menurut saya memahami itu. Kalau seandainya Bapak melakukan pemetaan, karena kan sekolah kita beda-beda tuh. Ada anak yang di bawah standar dengan yang menengah. Kalau saya anaknya reguler aja Pak. Jadi sehingga saya tidak dipetakan semua anak apa yang saya ujikan itu anak semua ikut. Nah ikut. Tapi kalau seandainya ada beberapa orang anak yang low kayak gitu yang di bawah ya, tidak reguler, itu memang iya. Untuk ini kayak TBTQ gitu. Oh, iya itulah. Kalau saya memahaminya itu, jadi saya tidak memetakan. Ada pertanyaan gitu ya? Ada Bu pemilihannya. Terus nanti ada yang diupload. Ini yang untuk sekarang nih Bu. Iya, kalau kisi-kisi 2023. Kalau seandainya ada yang dibuat yang baru, upload yang barunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Iya, saya Wikan Pak di Subdit SD sehari-harinya.
di Direktorat PAI kan ada 5 ya, 5 subdit. Saya SD. Saya dari dulu Pak di SD aja tuh, dari tahun masuk dari Capek, dari tahun 2008 ya. Jadi ya apa namanya, kebetulan kita ada tahun ini kan, walaupun nggak ada sebenarnya dari USBN kan udah lama ya, dari 2019 udah nggak diberlakukan, tapi kemudian kan US tetap disuruh didampingi. Kita tetap punya kewajiban, Direktorat punya kewajiban membuat kisi-kisi nasionalnya. Sampai tahun 2022 kemarin masih menyusun itu, masih. Ternyata untuk 2023 ini kita ada juknis baru bahwa ujian sekolah itu diserahkan ke masing-masing sekolah gitu. Cuman kalau misalnya masih ada kebingungan ya guru PAI untuk membuat soal itu, mungkin bisa aja kan demikian ya Pak, atau mungkin nggak siap atau apa, tetap meminta KKG untuk mendampingi, membuat, menyusun gitu ya, itu untuk pemberdayaan KKG juga gitu. Jadi nanti bisa mengacu tuh guru-guru PAI di masing-masing daerah ke dalam hal ini KKG provinsi ya, yang punya wewenang untuk menyusun. Terus yang kedua paling terkait konten dari ujian sekolah ini, tahun ini tuh proporsinya ada perubahan, jadi lebih ke keterampilan, jadi keterampilan 70%, kognitifnya atau pengetahuannya itu 30 gitu. Jadi memang artinya kalau apa namanya di agama dan budi pekerti itu yang dilihat misalnya bagaimana dia baca Qurannya, wudunya bener enggak gitu, daripada mungkin materi-materi itunya ya, pengetahuannya. Terus yang kedua juga sikap-sikapnya harus lebih di ini juga, sikap-sikap perilaku anak didik di juknisnya ada pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Iya itu, sikap itu. Ada 2 ya Pak, perilaku keagamaan dan sikap beragama. Itu bedanya apa itu? Sikap agama dan perilaku. Kalau perilaku keagamaan itu ya lebih ke karakter ya, akhlak dari kalau sikap beragama berarti pandangan dia terhadap, pandangan siswa terhadap agamanya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau perilaku kan hubungannya dia dengan orang lain gitu kan ya. Kalau sikap berarti ya atau tidak tadi. Iya. Karena ada 4 aspek itu ya, saya juga nggak hafal nih. 4 aspek. Iya, kebangsaan. Kan ada yang toleransi, anti kekerasan, akomodatif. Itu hafal Bapak. Jadi 4 aspek di ujian sekolah itu yang ditekankan untuk itu. Ya, seperti itu. Cuman ada yang agak nggak masuk Bu Wikan. Sebenarnya untuk tahun ini kan masih kurikulum kurikulum 2013 kelas 6. Jadi ketika kita membuat pun komposisi 70%, keterampilan dengan apa itu nggak ada hubungan dia. Nggak nyambung dia Bu. Jadi ya kecuali untuk tahun depan bisa. Tapi kalau ini sekarang nilainya memang keterampilan beda, sikap beda, pengetahuan beda. Jadi memang ada 3 aspek nanti yang akan diisi di rapor dan ijazah anak-anak. Iya. Iya. Jadi tahun depan baru matching dia juknis yang dibuat. Beberapa. Iya, artinya kan untuk tahun depan sudah ada anak kita yang kelas 6 untuk menggunakan kurikulum Merdeka gitu. Tapi belum seluruhnya sih. Nah gitu Bu Wikan ya, nanti ke pusatnya. Ya belum bisa kepakai. Juknisnya itu juga itu kan tidak ditekankan ke kurikulum Merdeka yang dipakai kan? Iya. Yang berlaku ya, yang berlaku tapi juknisnya umum. Oke. Kami tim monitoring dari Direktorat PAI khususnya Subdit SD SDLB Kementerian Agama Pusat untuk hadir di sini di Pekanbaru, dan salah satu tujuan dari kegiatan monitoring dan evaluasi kami ke Provinsi Riau ini sebagai salah satu provinsi sampel untuk melihat bagaimana
kebijakan berupa petunjuk teknis penyusunan persiapan ujian sekolah tahun 2023 ini bisa kami pantau karena berdasarkan teknis dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam dalam hal ini Bapak Ali Ramdhani ya, itu berisikan bagaimana untuk tahun 2023 ini memang ujian sekolah ya mungkin nggak terlalu jauh berbeda sebenarnya, tapi lebih ke arah wewenang dan isinya mungkin disebut sedikit kebebasan ya kepada para guru PAI untuk menyiapkan kelulusan buat peserta didik di sekolah, karena UPS PAI ini menjadi wewenang para guru PAI di sekolah untuk melihat kemampuan peserta didiknya. Akan tapi kita juga di pusat memahami bagaimana KKB ini bisa disebut sebagai perpanjangan tangan kelembagaan ya kami di pusat, bahwasannya KKB ini juga punya peran penting untuk bisa merekatkan ya para guru PAI di daerah agar bisa seiring sejalan seperti itu ya. Ada beberapa mungkin ya guru-guru PAI di sekolah yang masih belum punya gambaran atau arahan ketika membuat soal-soal. Soalnya kalau yang judulnya kelulusan itu kan gak main sebenarnya ya. Karena sudah 3 tahun, kalau anak SD itu 6 tahun. 6 tahun mereka menjadi siswa ya di sekolah tersebut. Artinya adalah jaminan mutu ketika lulus gitu kan. Nah itu juga kita pertanggungjawaban pada orang tua mereka juga kan. Mereka lulus punya kemampuan apa gitu kan. Terutama di bidang PAI, apa nih jaminan mutu lulus dari SD Sofa misalnya atau SDN Kampar apa gitu ya. Ya itu juga bagian dari ini ya pada para orang tua yang menitipkan anak-anaknya di sekolah. Jadi ketika membuat standar kelulusan untuk siswanya setelah keluar dari SD tersebut ya, ada jaminan mutunya gitu. Nah ini salah satu bagian dari kebijakan kami di Direktorat untuk mengawal dan memonitoring pelaksanaan ujian sekolah. Ya artinya walaupun diberi wewenang, tapi kita tidak melepaskan begitu saja. Tuh, makanya adanya petunjuk teknis ini sebagai rambu-rambu untuk ikut mengawal ujian sekolah. Jadi walaupun tidak ada USBN lagi, kita tetap punya sebagai direktorat yang diberi wewenang untuk membina para guru PAI, kita punya wewenang untuk tetap perhatian dan membina. Jadi adanya teknis ini para guru PAI dan terutama KKG bisa saling sinergi. Nah di sini kan sudah ada para guru KKG dari wakili dua ya, Kampar dan Kalis, dan nanti ada beberapa dari Raksum, dari ada 12 ya kabupaten, 12 kabupaten kota. Mudah-mudahan setidaknya bisa nanti menyampaikan. Walaupun kemarin dari tim operator kami sampai hari kemarin itu Pak untuk Riau itu sudah 398 yang mengisi. Mungkin hari ini udah 400 kali ya, udah 400. Kalau totalnya seluruh Indonesia udah mendekati 2.000 yang mengisi ya. Nah, terakhir 1.800-an. Jadi ya cuman kita nggak tahu sih, belum diperiksa secara ini ya. Kalau untuk pengisian dalam artian skor yang umum pengisian ada dapat, tapi untuk pemasukan mengupload mengunggah syarat-syaratnya itu kan memang belum dicek ya. Tapi intinya untuk data ada peran serta para guru mengisi itu sudah untuk Riau itu sudah berarti mendekati 398 ya, ratusan ya. Separuh ya. Itu bukan. Apa namanya isi Pak? Kami belum isi
ngisi Pak. Oh, belum ngisi sama sekali. Iya. Surat saya dapat surat itu langsung saya buat WA dengan Mas sampai ke WA. Oh iya, iya. Daerah Serapan siap juga diisi. Oh iya. Jadi kita kirim ke Iya, iya. Betul. kalau malas guru yang binanya itu wajib isi. Cuma itu dia Bu, Ya, terima yang kasih, salah Pak. dari lapor tadi itu belum gitu kan. Tunggu itu. Iya. Gitu. Mungkin terbaru. Sebenarnya saya aja yang saya sebagai uji coba yang isi pura-pura nih istilahnya. Saya langsung ke operatornya bilang malah ke Pak Supir ini banyak banget Pak isiannya gitu kan, apa nanti nggak beratkan para guru-gurunya, mereka terjadi udah banyak gitu kan. Gitu. Waktu itu ada saya malah ngusulin ada apa di pangkas berapa gitu, tapi kata Pak biarkan aja nggak apa-apa, lagian itu kan sudah hasil dari teknik instrumen, artinya iya ya. Nanti saya ini. Nah, jadi apa? Saya memahami lah secara ini ya bahwa pengisinya itu agak ya nggak ribet, cuma perlu waktu. Perlu waktu. Nama Pak Berikan Pak. Nomor ini. Sebenarnya sih sudah kita laksanakan juga sebenarnya, cuma kan bervariasi ya Bu ya. Bervariasi ya. Kalau bisa adalah standar yang besar. Iya, Tinggal 54 11 angka. ya nanti kita akan coba mengisi bersama ya sejauh mana itunya ya, nanti kalau ada hal-hal yang agak tersulit meragukan maksudnya ya, meragukan mungkin boleh kita tanyakan, atau kalau misalnya saya nggak bisa jawab nanti saya langsung ke operatornya ya, mungkin ini gimana kalau seperti itu. Jadi mungkin kalau mengerjakannya bersama-sama bisa sambil ini ya, ada semangat. Iya. Kalau sendirian tuh memang biasanya bete. Mau tinggal ada sedikit. Kita mulai simulasi aja Bu. Ya, kita mulai aja ya. Gimana? SD-nya Bapak aja ya, Mas. Tapi file-file yang mau di-upload itu belum ada. Oh, belum disiapkan. Belum. Pak, ini yang dari kamar File. ya? Bu Anis ada Bu? File yang mau di-uploadnya ada. Saya belum Tapi lagi Itu gua aja isi. Nah, iya teman. ya. Iya. Ini dalam makro ini kan Atau di apa? Dicoba aja dulu, kita nggak ngirim. iya. Ya nanti ditandai yang belum bisa. Iya. Kan maksimal tanggal 20 ya. Ya maksudnya simulasi ini kita nggak kirim langsung ke Dakil, nanti kita cancel. Maksudnya nggak tersubmit. Iya. Iya. Submit. Itu. Yang penting kan nanti datanya Bapak nggak Atau lensa apa enggak? Jangan kita. Atau mata saya udah tua. Iya, memang kurang. nggak tahu kurang tajam memang. Oh iya. Kurang tajam memang. Masuk kalender juga, kalender pendidikan, jadwal yang untuk uji prakteknya. Jumlah peserta didik memang Islam aja Bu ya. Jumlah peserta didik di sekolah yang ada non muslimnya Islam saja. Iya, biasanya Islam aja. Yang Bapak ajar Iya, Dari dasar senam atau kesenam saja? kelas, Bapak ngajarnya kelas berapa? Nah, Kali ini per guru sebenarnya ya. iya. Kelas 6. Ya udah berarti kelas 6 aja berapa? Jadi nanti yang dimasukkan kelas 6 aja atau total keseluruhan dari kelas 1 Atau salah sesuai yang ada di sekolah itu. kalau saya kemarin semuanya Semuanya? sekolah saya makanya Iya, bisa iya. dibedakan. Biasanya kan bisa Peserta didik satuan pendidikan ya. Ya karena Iya. Ya pendidikan. udah diisi aja semua dulu. Karena dengan data sekolah. Oh iya. Di atas sekolah soalnya adanya di atas gitu. Di kelas saya kemarin semua siswa. Semua siswa Islam. Ini kalau kelas sekolahnya di
data sekolah dulu, baru identitas sekolah, baru identitas guru gitu. Responnya. Jadi 3 item yang masih di sini. Itu ya. Iya. Atasnya kepala sekolah ya? Iya, Pertama data sekolah dulu. kepala sekolah. Kalau kami swasta saya buat kan SPK mau. Stripnya ya. Ini kan sebenarnya. Strip apa nol? Coba. Titiknya mau. Coba strip bisa ini nggak? Bisa lanjut nggak? Ya bisa pakai strip aja. Saya isinya udah lama jadi agak lupa. Lain aja Pak. Google Form-nya saya isi. Alamat. Wikan. Ini Pak Mo nih yang isi. Iya. Sama Pak Mo. Jadi itu dia identitas sekolah, identitas sekolah, kemudian dapat identitas guru PAI. Bayangan saya general dulu itu Islam semua Pak, enggak ya? Oh enggak ya? Enggak, makanya SD ya, saya kan SDI. Iya, iya. Ada Kristen, ada Hindu, ada Iya. Buddha, lengkap ilmu. Oh ada di sekolah bapak. Di sekolah umum. Nanti Pak Mamza ikut bersama kita kan Pak ke sekolah yang terjadi. Sekolah sopan ya. Tidak. Sofa sama sekolah Islamnya Pak di Jalan Galuh. SD negeri itu ya. Iya. Jadi ada swasta. Ketemu di sini. Supaya itu sehat, alhamdulillah sehat. Apa kabar Pak Mul? Saya tuh, saya diundang Bu Anies ke sini Bu. Dulu kita jumpa di virtual ya Bu. Iya. Indonesia. Oh, luar biasa itu. Sudah kumpul ya. Ya Islam Asyafa. Asyafa, Bu. Nah, untuk melihat kesiapan SD ini dalam penyusunan persiapan ujian sekolah. Nah, ya, alhamdulillah sih tadi kata Bu Anis selaku guru PAI sudah mengisi link ini ya, link instrumen ujian sekolah. Gitu. Tapi sebenarnya kan PAI ini tetap jadi wewenang kepala sekolah juga kan ya. Nah, jadi apa sejauh ini bagaimana tanggapan kepala sekolah terkait ujian sekolah PAI ini di sini nih, khususnya di SD Sofa itu apa beliau apa mungkin yang rekomendasi beliau, apa mungkin saran-saran atau apa yang sudah diinikan lah, diinisiasi oleh Bapak Ibu kepala sekolah terkait ujian sekolah PAI. Karena kita udah dari awal kan memang sekolah SD Islam ya Bu ya, jadi memang termasuklah di dalamnya juga umum ada gitu. Jadi memang kalau PAI selama ini yang udah kami jalani itu tes atau mengambil nilai untuk anak-anak ujian praktek nih yang untuk kelas 6 itu ada biasanya diambil tuh 3 yang diambilnya Bu, dan kita ya cukup mempersiapkan yang ini yang dibutuhkan untuk anak-anak ujian. Berwudu karena ini akan dipakai lama Seumur hidup. iya betul. Kemudian sholat 5 waktu biasanya macam-macam, kadangkala ada tahun ini diambil untuk sholat subuh, ada sholat maghrib ya Bu ya. Dia kan ini diambil salah satu lah gitu, ada yang pas sholat maghrib diambil gitu.
untuk fardu. Nah, satu lagi sholat jenazah. Oh, Iya, apa itu ini? Kenapa memilih sholat jenazah untuk tingkat SD? karena anak-anak SD ini kan ingatannya lebih ini ya, Bu, ya. Lebih tajam sepertinya kan gitu. Masih jadi kalau mereka diajarkan seperti itu dan tim agama juga memang udah mengajarkan untuk bagaimana Kalau tata untuk sholat cara jenazah sholat masuk jenazah. ada di itu ya, Bu? Di kurikulum tidak, Bu, cuma kita kan tambahan di sini plusnya, Bu. ada Oh, yayasan. ya kurikulum internal. Iya, Ya, betul. yayasan kita punya. Jadi dari yayasannya kita ambil, yang dari umumnya umumnya secara kita ambil, nasional juga dari kita dinasnya kita ambil. ambil ke dinasnya. Iya, soalnya seingat saya kalau sholat jenazah indikator Iya. untuk SMA ya. Iya. Bu, apa Bu? Ada saya. Sholatnya berkata. Perkata, ada ganti-gantian yang diambil. Sekarang Iya. Jadi Jadi bagus sih, Harus maksudnya bingung biar ya. anak-anak Iya. itu udah mulai. Iya. Sebenarnya kalau di lapangan itu kalau ada orang meninggal itu susah banget. Lari-lari mereka kan buang ini moga dengan seperti ini Iya. anak Kita walaupun aja masih orang sedikit, tua yang iya. gimana nih menanganin si jenazahnya jenazahnya itu kan jasanya. bingung ya. Iya. Mungkin kalau dari kecil sudah biasa begitu tahu bahwa Plusnya dari Iya. keagamaan di mungkin hikmahnya juga sekolah kita itu salah satunya. pandangan sisi orang itu akan meninggal gitu ya. Iya, betul. Intinya yang ini kan di situ ya. bahwa Setiap orang kan meninggal. Jadi nanti akan kayak gini loh gitu ya. Rumah sakit ya di sholat aja penyelenggaraan kan di SMP. Iya. Oh, sholat jenazahnya. Sholatnya Sholat saja. jenazahnya. Oh, bukan penyelenggaraan Bukan. jenazahnya. Bagaimana dia bisa ikut sholat jenazah, keluarga meninggal, ayahnya. Iya, itu kalau yang ujian dulu ada yang di ini kan ya Bu ya untuk penyelenggaraannya, tapi Oh, iya. itu bukan ini bukan untuk ujian bagi anak-anak tapi untuk tambahan. aja ya. Ya, itu kita siapkan boneka besar ya Bu, memang sebesar. Dari mandi. Kalau sholat jenazah juga ada ininya dong ceritanya. Iya. Kita kan dapat bantuan dulu. Iya, Ada. boneka besar. Ada Iya, bantuan Bu. yang itu ya. Sebesar Yang panjang bonekanya. Laborat Alfian PKI, Mbak? juga, Laborat iya. PKI. Iya. Oh, dapat sekolah ini. Dapat 100 itu kan. Subhanallah. Iya. Ada liang lahatnya. Iya. Untuk itu ya. Iya, itu liang lahatnya. Udah lama ya Bu ya. Yang itu Bukan tahun 2013 itu ya. Laborat PKI itu saya ingat soalnya. sangat Saya diperlukan pernah juga. di Tegal waktu itu dapat juga ada itu. Kalau jadwal seperti ini kita nyusunnya Bu, karena memang per bidang kita siapkan untuk satu hari khusus bidang itu gitu. Tetapi jika satu bidang itu selesai sebelum zuhur, selesai zuhur nanti kita isi dengan materi persiapan khususnya gitu. Iya. Ini kan ada BMR, ada TIK, memang di sini lengkap. Untuk PAI di sini jadwalnya di tanggal 31 Maret ya, PAI. Iya. kayak di Pare gitu mungkin. Di bulan Maret kita ini kan nanti berakhir di tanggal 3 itu SBDP. Ini jadwal Iya, seluruh ya. iya, ini khusus untuk kelas 6, praktek khususnya Bu. Karena kita ada nanti insya Allah sepekan kan libur, jadi sepekan kita libur siap PTS kan Bu. Masuk satu pekan berikutnya kan awal Ramadan kita libur. Seperti ini ininya, yang daftar nilainya seperti ini dibuat. Ini tim keagamaan ya Bu Anis yang ini kan. Nanti yang menilai juga semua Bu. Penilaian sikapnya gimana Bu? Kemarin sikapnya kita gunakan jurnal. Jurnal. Mau apa pengamatan kita kan. Oh iya. Pahit baru mau setahun. Nanti kalau pas kirim ke Jadi masih di sini. sikapnya kita ada jurnal harian. Dan yang Di kelas itu Penilaian ada- antar anaknya juga ada ya? ada antar Oh iya iya. pokoknya sekali dalam satu semester tuh harus ada nilai antar untuk melihat ininya perkembangan. Kita berharap ini hasilnya bagus kan Bu. Bukan hanya yang tertulis tapi yang memang nanti untuk kesehariannya gitu. Karena ini kan SD khusus Islam ya, di Islam ya. Iya betul. Pasti Bu. punya kurikulum tersendirinya itu apa di sini? jadi itu dia penambahan aja Iya. salah satu keagamaan tadi kan Kalau sudah dari diajar. sisi baca Quran, Nah itu 10 TPTK itu apa? iya Apa? kita kan Vaksin mungkin tata biasanya ya. kami namanya tata Bu. apa namanya Tata itu apa? talimul Oh, ada
Aduh, aso Pak. Oh iya siap. Dan itu buku 5 tato pun jam kita sendiri. setiap hari. Iya. Kalau Tiap kelas hari 1-2 itu setiap hari Al-Quran. Iya, Kalau setiap hari. 3 sampai 6 baru 5 jam. Iya, mungkin aja. Jadi setiap hari kan ini full day ya, sekolah Iya, full day betul. pasti ada waktu khusus setiap hari itu untuk Al-Quran Ada harus biasanya. jelas tuh Bu, terhadap pagi. 30 menit Bu. Makanya Bu, untuk yang praktek saya tidak ngambil lagi yang Al-Quran karena nilai Al-Quran Kalau saya udah ambil. ada biasanya Iya. kalau di SD itu biasanya taksin ya, terus taksinnya ya. Yang taksi ini saya ambil nggak taksi kita juga ada tuh. Kalau metodenya apa Bu yang di sini? Metode metodenya? Arah-arah kolaborasi Umi dengan Ikro. Iya. Kolaborasi dengan Umi sebenarnya. Guru PAI sendiri atau ada mendatangkan guru khusus? Guru Al-Quran khusus Iya, Al-Quran. guru Al-Quran khusus Iya. ada ya. Iya. Jadi ngajarkan Al-Quran di sini Al-Quran khusus. Karena jam PA itu sekarang banyak 3 orang nggak tercover, biasanya kami ikut juga Iya, mengajar. ikut masuk. Sekarang enggak. Sekarang kami murni PA. Murni PA. Al-Qurannya Saat 5 jam 1, 2, satu tim 4 jam Satu 5 level satu ada pimpinan. Di episode itu kita Iya. siaga tambahin ini. punya kerjaan tuh ya. Ada yang 30 pelajaran satu pekan. yang memang untuk sasarannya guru PAI yang masuk yang dari swasta atau negeri sama aja gitu ya. Kita ingin lihat kesiapan di SDN 37 terkait ujian sekolah itu apa yang sudah juga ya disiapkan ya, selain ya mungkin kalau kita kan merekapnya dari instrumen itu, tapi secara faktanya di ini kan mungkin sudah disiapkan apakah ujian sekolahnya nanti mengikuti kisi-kisi dari KKG yang berhubungan atau ibu bikin sendiri nih di sini tim sekolah sendiri gitu. Karena kan memang tulisnya membolehkan pendidikan seragam. Nah, jadi kan ini kebetulan saya pun mungkin dari kota kan Bu. Jadi kalau kita di kota ini udah 2 tahun terakhir ini yang mengelola soal itu dari dinas kota. Jadi dari dinas kota itu diambil masing-masing mata pelajaran itu 1 orang penulisnya kan. Nah, jadi kebetulan 2 tahun berturut ini saya tim penulisnya. Nah, kalau tahun kemarin sengaja saya ketika dikumpulkan kami di dinas itu khusus untuk agama Pak, kami tidak bisa buat kisi-kisi sendiri karena kami menunggu judis kisi-kisi dari pusat. Makanya saya tuh terlambat terus kan. Oke, kata orang tuh ada apa sesuaikan aja. Nah, yang untuk tahun ini kan saya tunggu-tunggu, tanya kok habis. Banyak ada keluar judis katanya diserahkan ke satuan pendidikan. Nah, jadi karena satuan pendidikan, masa kita ngikutin aturan dari kota. Dari kota sini aturannya soalnya kan biasanya itu kita 456 tuh Bu, tapi kalau kita kan kalau kecil-kecil pusat dari kelas 1 bahkan ya. Nah, untuk tahun ini karena kita ngikutin dari kota, jadi kisi-kisinya materi hanya diambil dari kelas 5 dan 6. Penanya siapa ya? Dia menulis proposal apa tuh ya? Proposal ini apa kemarinnya? Ya novel dia yang anak tujuh kemarin. Saya kayaknya punya teman di Riau itu, siapa ya? Elita sih dari Riau. Tapi dia kayaknya sih memang udah sekarang kan FLP nggak terlalu ini ya. Iya. FLP kan terkenalnya buku